Halo guys, kembali lagi ya, saya investor ngapak. Di video kali ini saya akan menganalisa ya secara teknikal dan info asing di saham-saham Big Bang. Yang pertama ada saham BBRI ya, yang dimana di perdagangan hari Rabu ini BBRI ditutup melemah 2,31%, close di harga 3.810. Kita coba cek untuk pergerakan asingnya ya di saham Bank BRI. Ya, di mana di perdagangan hari ini ya, hari Rabu, investor asing mencatatkan net sell ternyata 445 triliun. Kalau kita lihat di sini memang saham BBRI ada distribusi ya. Kalau kita lihat, kita coba cek ya secara teknikalnya. Kalau kita lihat secara teknikal, Bank BBRI hari ini break ya di area garis support trendline-nya ya, yang saya sudah sempat garis sejak lama dan dia break ya atas sedikit, mungkin kalau di 3.800 pas ya, pas di area garisnya. Jadi ada kemungkinan untuk besok pagi harusnya ya menguat. Kalau sampai jebol dari garis trendline ini udah indikasinya semakin melemah ya, polanya pun jadi tidak cukup menarik untuk BBRI. Jadi kita bisa pantau besok ya, seandainya dia jebol area support trendline-nya dan sempat seandainya dia turun sampai 3.750-an, ya berarti udah lemah ya, indikasinya dia mengarahnya cenderung ke bawah. Tapi seandainya besok, perdagangan besok dia ditutup seandainya ya di harga-harga support trendline-nya dan dia berhasil membentuk rejection di area tersebut, ada kemungkinan dia untuk melanjutkan kenaikannya kembali ya untuk BBRI. Kita berdoa aja jangan sampai jebol area support trendline-nya ya. Karena kalau jebol indikasinya udah jelek untuk BBRI. Kita lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham BBNI, di mana di perdagangan hari Rabu ini dia ditutup menguat tipis ya, 1,22%, close di harga 4.050. Kita coba cek untuk investor asingnya di saham BBNI ya. Ya, kalau kita lihat ya di perdagangan hari Rabu ini investor asing mencatatkan net sell ya ternyata 55 triliun. Kalau kita lihat Bank BBNI dia di distribusi ya, jualan, investor asingnya terus jualan di saham Bank BBNI. Kita coba cek secara teknikal. Ya, kalau secara teknikal ya yang sempat saya bahas kemarin, ternyata garis trendline-nya valid, dijebol support trendline-nya kita bisa hapus ya. Untuk BMRI-nya dia akan menguji support terdekatnya di 3.990 ya, sampai 3.950, masih di area ini ya, masih dekat dengan support. Kalau kita lihat memang BNI-nya dia masih bergerak sideways. Sideways cukup lebar, range harga 3.950 sampai 4.540-an. Jadi ada kemungkinan besar dia kuat ya, tertahan di support-support tersebut ya. Kalau kita lihat beberapa kali dia sempat menyentuh dan dia berhasil mantul. Jadi ada kemungkinan kita bisa pantau area support tersebut sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali ya untuk BNI. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham Bank Mandiri ya, yang dimana di perdagangan hari Rabu ini dia ditutup menguat tipis ya, 4.380, dan dia masih di area setwist-nya ya. Kita coba cek secara gerakan asingnya di saham BMRI. Ya, kalau kita lihat ya, Bank Mandiri di perdagangan hari ini ternyata ada net buy 4 miliar, tipis aja. Tapi kalau kita lihat ya 4 hari perdagangan ini investor asing ada akumulasi ya di saham Bank Mandiri. Kita coba cek secara teknikalnya ya. Kalau kita lihat secara teknikal memang harga Bank Mandiri masih bergerak di situ-situ aja ya, di range harga 3.000, di harga 4.340-an ya sampai 4.440 ya. Kalau kita lihat memang saya sudah tandai ya garis kotak ini untuk Bank
mandirinya dia masih bergerak sideways. Jadi kalau selama dia bertahan di atas supportnya dia akan bergerak sideways, kalau dia jebol dia akan melanjutkan penurunannya kembali untuk uji support berikutnya di 4.250-an ya untuk Bank Mandirinya. Tapi seandainya dia berhasil kuat menembus 4.430, dia akan mengejar resisten berikutnya di 4.580-an ya untuk BMRI-nya. Kita coba lanjut untuk saham berikutnya, ada saham BPTN yang dimana di perdagangan hari Rabu ini dia ditutup melemah ya 1,56%, close di harga 1.265. Kita coba cek ya pergerakan inflasinya di saham BPTN. Kalau kita lihat ya untuk Bank BTN, investor asing mencatatkan net sell ternyata di sini 2 miliar kalau kita lihat. Jadi untuk Bank BTN ada sedikit distribusi ya kalau kita lihat. Kita coba cek secara teknikalnya ya. Kalau secara teknikal, eee, kalau kita lihat memang dia, hari ini di close di bawah EMA 20-nya ya. Kalau kita lihat juga stokastik masih menghadap ke bawah, jadi ada kemungkinan untuk BPTN besok melanjutkan penurunannya ya. Kita bisa tandai untuk support terdekatnya ya, jangan sampai dijebol. Kita bisa tandai support terdekatnya di 4.240 ya. Dan berdekatan juga dengan support trendline-nya ya, selama support trendline dan support trendline ini tidak ditembus, dia akan bertahan dan melanjutkan kenaikannya kembali ya untuk BPTN. Tapi seandainya kalau support trendline-nya ini tertembus dan dia berhasil break di bawah trendline-nya, ada kemungkinan indikasinya udah jelek ya untuk BPTN. Jadi berdoa aja kita harus kuat ya di area-area support ini sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham BRIS yang dimana di perdagangan hari Rabu ini ya, saham BRIS ditutup dengan harga yang sama ya saat pembukaan di 2.590. Kalau kita lihat ya dia break di area supportnya ya seperti yang saya bahas kemarin, seandainya dia jebol dia akan melanjutkan penurunannya ya untuk saham BRIS untuk support terdekatnya di 2.540 dan support berikutnya ada di 2.470. Kita bisa pantau besok ya, seandainya dia berhasil menjebol dia akan melanjutkan penurunannya kembali ya. Kalau dia berhasil reject di area sini dia kemungkinan masih bergerak sideways ya di harga 2.590 sampai 2.720 untuk BRIS. Kita lanjut untuk saham yang berikutnya ya. Ada saham BNGA yang dimana di perdagangan hari ini ya, hari Rabu BNGA ditutup melemah ya 1,18%, close di harga 1.675. Kita coba cek pergerakan investor asing di saham BNGA. Kalau kita lihat ya, di sini investor asing mencatatkan net buy ternyata ya 189 juta aja untuk Bank BNGA-nya. Kalau kita lihat Bank BNGA masih ada akumulasi ya kalau kita lihat. Kita coba cek secara teknikalnya ya. Walaupun investor asing dia net buy ada akumulasi tipis, tapi sahamnya dia jebol support terdekatnya ya, ternyata di 1.685, jadi ada kemungkinan dia untuk menguji support berikutnya ya di 1.660, kita bisa tarik aja support berikutnya ya di 1.660. Seandainya 1.660 dia gagal bertahan ya, dia ada kemungkinan melanjutkan penurunannya kembali ya di 1.500-an, kita bisa tandai support berikutnya ya. Di sini juga ada gap yang belum tertutup, valid tertutup. Kita bisa tandai dulu ya di area-area tersebut belum dia melanjutkan kenaikannya kembali untuk Bank BNGA. Tapi seandainya dia reject di area supportnya ya 1.660, dia akan melanjutkan kenaikannya kembali untuk menguji resisten 1.700
40. Jadi kita bisa pantau di sini memang dia bergeraknya sideways. Kalau kita lihat di sideways aja ya, lihat di saham ini, dia akan menguji supportnya seandainya kuat, dia akan melanjutkan kenaikannya kembali saham PNGA. Tapi seandainya dia berhasil menembus ya area supportnya, dia akan menguji support 1640-an ya untuk PNGA. Kita coba lanjut untuk saham berikutnya, ada saham Arto, yang dimana di perdagangan hari Rabu ini Arto ditutup menguat tipis ya, 0,94%, close di harga 2.150. Ya, kalau kita lihat untuk Bank Arto dia hijau sendiri ya dari bank-bank yang lain dengan pola memang yang cukup menarik ya untuk Bank Arto. Jadi selama dia tidak menembus area 2060 dan garis trendline-nya ini ya tidak dijebol, dia akan melanjutkan kenaikannya kembali ya untuk Arto. Jadi cukup menarik untuk Arto. Kita coba cek investor asingnya juga ya. Lupa tadi di saham Arto. Ternyata investor asing mencetakkan net sell ya 1,4 miliar. Kalau kita lihat ini ada sedikit akumulasi ya, kalau kita masih ada akumulasi di saham Arto untuk investor asingnya. Jadi cukup sekian ya di video kali ini, saya investor ngapak, salam cuan.